Selamat datang di channel YouTube baru saya, Cinta Belajar. Channel ini saya buat untuk menyebarkan inspirasi dari kisah, belajar dari kisah positif agar pikiran selalu positif. Ya, saya akan share banyak kisah di channel ini dan kita ambil hikmah dari kisah-kisah tersebut. Nah, cerita yang pertama, video pertama saya ini berkisah tentang seorang ulama asal Andalusia yang sekarang dikenal dengan nama Spanyol. Ya, beliau berasal dari negara ini, negara Andalusia atau Spanyol. Kisah ini merupakan cerita tentang ulama terkemuka asal Andalusia atau Spanyol. Siapakah beliau? Beliau bernama Imam Yahya bin Yahya, berasal dari Andalusia, Spanyol. Beliau belajar pada Imam Malik di Madinah. Yahya inilah yang membawa dan mengembangkan ajaran madhab Maliki di Andalusia, Spanyol. Imam Yahya ini juga dikenal sebagai periwayat kitab Al-Muwatta, kitab karya Imam Malik. Imam Yahya ini merupakan ulama terkemuka di generasi awal madhab Maliki. Ya, seperti apa kisahnya? Berikut kisahnya. Pertemuan pertama Imam Yahya dengan Imam Malik. Jadi waktu itu Imam Yahya masih muda ya. Jadi waktu itu Imam Malik bertanya pada Imam Yahya, "Siapa namamu wahai anak muda?" Tanya Imam Malik radhiyallahu an waktu itu. "Semoga Allah memuliakanmu wahai guruku, namaku Yahya." Begitu jawab beliau. Kata Imam Malik, "Semoga Allah menghidupkan hatimu. Kamu harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Aku akan menceritakan kepadamu sebuah kisah yang dapat membakar semangatmu dalam menuntut ilmu dan mengalihkan perhatianmu dari aktivitas lainnya." Begitu kata Imam Malik pada Imam Yahya yang masih muda waktu itu. Iya, dari dialog ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Apa pelajaran yang pertama? Yaitu doa. Keduanya saling mendoakan. Imam Yahya mengawali percakapannya dengan doa. Katanya di sana, "Semoga Allah memuliakanmu wahai guruku." Dan Imam Malik pun juga berdoa, "Semoga Allah menghidupkan hatimu." Ya, ini suatu contoh yang baik bagi kita, bukan hanya karena kita sebagai seorang guru atau seorang murid. Jadi dimanapun kita bertemu orang, baik itu orang baik, orang tidak baik, doakan. Katanya doa itu bisa merubah takdir, begitu. Daripada caci maki. Yang kedua, nasihat. Saling memberi nasihat. Nah, Imam Malik di sini memberi nasihat kepada muridnya yang masih muda tersebut. Ini baik bagi kita, jadi kita saling memberi nasihat. Nasihat baiknya. Yang ketiga, motivasi. Ya, sebarkan aura positif. Saling memberi motivasi agar selalu semangat. Pelajaran yang keempat adalah tentang fokus. Ya, dalam dialog ini, Imam Malik akan menceritakan sebuah kisah yang akan mengalihkan pikiran Imam Yahya dari hal lain. Begitu. Maksudnya ini adalah fokus. Ya, fokus ini sangat penting bagi seorang siswa. Jadi seorang pelajar itu memang harus fokus. Nah, dan seorang guru itu memang tugasnya membantu siswa atau pelajar untuk fokus dalam belajarnya, begitu. Nah, Imam Malik di sini menggunakan cerita agar si Imam Yahya ini bisa fokus, begitu. Nah, fokus ini merupakan hal yang sangat penting ya. Seorang pelajar yang tidak bisa fokus itu bisa gagal belajarnya. Jadi seorang pelajar itu harus punya visi, tujuan, niat harus lurus ya. Nah, setelah dia menemukan visinya, maka tentukan misinya. Harus mencapai apa? Misalkan ya, 3 tahun ini aku harus menjadi seorang yang baik, mempunyai skill
mempunyai pengetahuan di bidang sains, math, dan semacamnya. Begitu misalkan itu visinya, maka misinya dalam setahun aku harus mencapai apa, 2 tahun harus bagaimana, 3 tahun harus bagaimana, hingga tercapai visinya, begitu. Nah, itu kalau tidak fokus, itu berbahaya, bisa teledor, begitu ya. Jadi, bagaimana cara untuk fokus ini? Ya, ada tips sebenarnya. Mungkin saya beri sekilas tips untuk fokus ini. Kalau Imam Malik tadi itu dengan cerita, begitu ya, fokusnya. Ya, jadi fokus, mungkin definisinya dulu ya. Fokus ini, jadi fokus itu pada satu hal. Tidak bisa pada banyak hal maksudnya begitu. Tapi kalau di sekolah kan kita itu kan banyak pelajaran ya. Bisa nggak ya seorang siswa itu fokus? Ya bisa. Jadi maksudnya begini, fokus itu bukan berarti kita mikir satu hal selamanya, bukan. Artinya ketika kita fokus pada satu hal, itu adalah sifatnya sementara. Kita fokus pada satu hal sampai tuntas satu hal ini, baru beralih pada yang lain. Begitu. Misal dalam sehari, seorang pelajar itu punya PR 4 misalkan. Maka, misal matematika, fisika, kimia. Matematikanya dulu, fokus pada matematikanya. Sampai selesai. Setelah selesai baru beralih pada fisikanya. Itu maksudnya yang dimaksud dengan fokus. Jadi seorang pelajar juga begitu, dia harus fokus pada belajarnya, jangan mikir hal lain. Karena masih sebagai pelajar, maka fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas belajar. Begitu. Imam Malik di sini menunjuk ingin bukan hanya beri nasihat, tapi ingin membantu si Imam Yahya, muridnya, untuk fokus dengan memberikan cerita. Iya. Jadi memang dengan cerita itu kita bisa termotivasi, terinspirasi. Itu pelajaran dari dialog yang pertama ini. Kita lanjutkan ceritanya. Imam Malik di sini memberi motivasi dengan cerita. Nah, seperti apa ceritanya? Berikut ceritanya. Jadi Imam Malik itu mengisahkan seorang remaja yang belajar dengan tekun di Madinah. Remaja ini berasal dari Syam. Ya. Jadi anak muda ini sangat semangat belajar di Madinah, tetapi Allah memanggilnya di usia yang sangat muda. Beliau wafat waktu masih usia muda. Kata Imam Malik, aku belum pernah melihat kondisi jenazah yang begitu eloknya di kota Madinah ini. Begitu kata beliau terkait dengan jasad almarhum ini. Ya, almarhum ini seorang wali ya, meskipun masih muda. Waktu itu ulama Madinah berkumpul untuk mensolatkan jenazahnya. Juga para masyarakat Madinah juga berkumpul di sana. Gubernur Madinah ketika mengetahui orang-orang begitu antusias untuk mensolatkan jenazah wali ini, kata beliau, pilih orang yang paling kalian sukai. Para ulama di Madinah mengajukan nama Imam Rabi'ah untuk itu. Ya, banyak ulama di sini ya. Jadi Imam Rabi'ah, Zaid bin Aslam, Yahya bin Sa'id, Ibnu Syihab, dan semacamnya itu ya. Luar biasa sekali itu ya. Ya, nah setelah pemakaman 3 hari setelah itu di Madinah itu ada seorang wali. Nah, seorang wali ini bermimpi. Dalam mimpinya itu bertemu dengan si remaja tadi di alam mimpi ya. Remaja itu berpenampilan dan berpakaian putih yang sangat bagus sekali gitu dalam mimpi beliau. Nah, tiba-tiba anak ini, remaja tadi, mengawali percakapan dengan wali tadi. Kata dia, derajatku yang tinggi ini bukan didapat dengan berkah ilmu. Perhatikan di sini. Bukan didapat dengan berkah ilmu. Lalu kira-kira dengan apa ya? Ya, wali itu bertanya, lalu apa yang mengantarkanmu ke derajat yang mulia ini? Tanya wali Allah tersebut. Allah memberikanku satu derajat yang begitu tinggi di surga atas setiap bab dalam satu disiplin ilmu yang kupelajari. Ya, berarti di setiap bab derajatnya beda. Jadi semakin banyak bab yang dipelajari berarti derajatnya lebih tinggi. Namun demikian, derajat-derajat yang begitu tinggi itu tetap tidak membuatku sederajat dengan para ulama.
ya namanya seorang murid ya. Jadi meskipun sudah banyak buku yang dipelajari, ternyata tidak membuat beliau sederajat dengan ulama. Nah ini, tetapi Allah Maha Pemurah berkata kepada malaikat, tambahkan derajat itu kepada ahli waris pernabiku. Aku telah menetapkan dalam diriku bahwa siapa saja yang wafat dalam kondisi memahami sunnahku dan sunnah para nabi, atau dalam keadaan menuntut ilmu terkait dengannya. Jadi siapa saja yang mati dalam kondisi yang memahami sunnah Allah dan Rasulnya, atau dalam keadaan menuntut ilmu terkait dengannya, yang maksudnya belajari sunnah-sunnah Allah dan Rasulnya ini, begitu ya. Maka Allah akan mengumpulkan mereka satu derajat yang sama. Nah, ini yang telah menyebabkan beliau itu satu derajat dengan ulama. Ya, nah di pagi hari seorang wali yang bermimpi ini terbangun, lalu ia menceritakan mimpinya. Akhirnya mimpi ini tersebarlah ke seluruh kota Madinah. Ya, seperti itu. Lalu Imam Malik yang bercerita tentang kisah ini berkata kepada Imam Yahya, dulu di kota Madinah itu banyak sekelompok murid pelajar gitu ya, banyak pelajar yang semangat menuntut ilmu, tapi ternyata semangat itu memudar gitu. Jadi para pemuda itu menjadi tidak semangat dalam belajar. Nah, setelah mereka mendengar cerita mimpi seorang wali ini, mulailah semangat mereka berkobar kembali untuk menuntut ilmu. Iya, ya kata Imam Malik, mereka itu kemudian yang kamu kenal hari ini sebagai ulama-ulama terkemuka di Madinah. Iya, jadi orang-orang yang mendengar kisah ini di saat Imam Malik bercerita sudah menjadi para ulama di Madinah. Begitu. Iya, jadi cerita ini cukup menarik ya. Kisah ini cukup memberi motivasi. Jadi Imam Yahya yang jauh-jauh dari Spanyol, Andalusia ke Madinah mendapatkan cerita bahwa ternyata di masa lalu sempat terjadi penurunan semangat muda untuk menuntut ilmu di Madinah, tapi bangkit kembali berkat cerita mimpinya seorang wali itu. Begitu. Ya, jadi banyak pelajaran dari ini. Ya, jadi ini video saya yang pertama di channel ini. Jadi saya akan banyak share kisah-kisah yang memberi aura positif pada kita, memberi motivasi seperti itu. Nah, seperti kisah yang satu ini, begitu. Oke, mungkin itu ceritanya dari saya. Semoga cerita ini bisa memberi motivasi. Kisah ini sebenarnya sudah tertulis di situs online, situs nu.org.id. Ya, berikut. Jadi ditulis oleh Ustadz Al-Hafiz Kurniawan dengan judul Kisah Imam Malik radhiyallahu anhu dan sekelompok santri malas yang menjadi ulama terkemuka. Ya, jika ingin membaca, silakan datang ke situs NU online ya, nu.org.id. Kalau ingin baca ceritanya bisa ke sana gitu ya. Oke, di sini saya hanya share pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Jadi semoga kisah ini memberi semangat untuk menuntut ilmu. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe channel saya dan bagikan video ini.